Wih, ini. Iya. Ada tiketnya nggak? Saya di sini dikasih tiket. Saya jelasin Bu. Kalau pos 1 itu punya akses tanah milik jalannya ya. Kalau pos 2 yang punya wisata. Yang berhak di sini adalah saya, bukan orang wisata. Oh iya. Iya. Nggak ada. Jadi kalian kalau berhenti harus berhenti Bu. Karena saya malu sama orang yang Buktinya lain. apa? Iya kan saya nggak tahu. Kalau ya. malu Ya. berarti sebenarnya enggak. Kasih ini dong, kasih pelang berhenti gitu. Nggak ada. Ada tiketnya nggak? Tadi nggak kelihatan nak. Nggak ada, duitnya segini doang nak. Kan bukti harus. Habis, nanti aku balik lagi. Inilah rekaman video dugaan pungutan liar atau pungli yang dilakukan seorang pria terhadap pengemudi truk di Jalan Lintas Sumatera Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Pelaku nekat menghadang laju kendaraan truk di tengah jalan sambil meminta sejumlah uang. Jika tidak diberi, pelaku akan mengejar dengan sepeda motor, dan jika tidak mendapatkan uang, kendaraan akan dilempar batu. Beredarnya rekaman dugaan pungli ini membuat polisi dari Satreskrim Polres Oku Timur bergerak cepat. Polisi meringkus 8 orang pelaku pungli saat beraksi di kawasan Tanjung Kembala, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur. Mirisnya 2 dari pelaku pungli ini merupakan perempuan. Aksi pungli ini sudah sangat meresahkan masyarakat, khususnya pengemudi truk. Berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa asalnya ada kegiatan pungli di jalanan di Martapura ini. Jadi langsung saya membawa atau menurunkan tim dan langsung saya pimpin untuk memberantas kegiatan yang meresahkan masyarakat. Jadi ketika kita lakukan patroli, kita melihat ada oknum masyarakat yang sepertinya melakukan kegiatan pungli. Langsung kita amankan dan kita bawa ke Polres Oku Timur ini. Para pelaku beserta barang bukti dibawa polisi ke Mapolres Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Video tadi termasuk salah satu contoh tindakan pungli atau pungutan liar. Jadi pungli itu apa sih? Pungli atau pungutan liar adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, pegawai atau pejabat pemerintah dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tak pantas ataupun tidak berdasar kepada persyaratan pembayaran yang ada. Kegiatan pungli itu sendiri juga sering disamakan dengan pemerasan, penipuan, ataupun korupsi. Pungutan liar sebagai komisi yang tak boleh dibebankan ataupun dikumpulkan. Pemerasan sendiri sering dilakukan oleh pejabat ataupun pegawai pemerintah. Kata pungutan liar sendiri tiba-tiba menjadi tren lagi sejak kemunculan keputusan Presiden 87 Republik Indonesia mengenai pasukan bersih yang menyapu Satgas Retribusi Liar 2016. Setelah Perpres, Satuan Tugas Saber Pungli juga dibentuk di pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Istilah pungutan liar sendiri sangat populer di akhir-akhir ini. Banyak orang yang telah menyadari betapa serius serta merusaknya perilaku pungutan liar. Jadi, sudah seharusnya sebagai bangsa Indonesia yang baik harus menjauhi perilaku pungli ini. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar. Di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang. Jabatan serta kewenangan seseorang bisa menyebabkan seseorang untuk melakukan pelanggaran disiplin oleh oknumnya pungutan liar. Yang kedua, faktor mental. Karakter ataupun kelakuan dari seseorang dalam bertindak serta mengontrol dirinya sendiri sehingga pungli pun dilakukan. Yang ketiga, faktor ekonomi. Penghasilan yang dapat dikatakan tak mencukupi kebutuhan hidup dan tidak sebanding dengan tugas atau jabatan yang diemban dengan membuat seseorang terdorong untuk kemudian melakukan pungli. Yang keempat, faktor kultural dan budaya organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga juga yang berjalan terus-menerus terhadap pungutan liar serta penyuapan yang dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa. Yang kelima, SDM yang terbatas. Terbatasnya berbagai sumber daya manusia dapat menjadi faktor penyebab pungli. Dalam kasus tindak pidana pungutan liar juga tidak terdapat secara pasti dalam KUHP. Tetapi meski demikian, pungutan liar juga dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan, serta korupsi yang diatur dalam KUHP. Yang pertama ada pasal 368 KUHP.
Pasal ini berisi mengenai barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum, yaitu memaksa orang lain dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, atau untuk memberikan hutang serta penghapus hutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara yang paling lama yaitu 9 tahun. Yang kedua ada pasal 415 KUHP. Pasal ini berisi mengenai pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga yang disimpannya karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong orang lain yang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Yang ketiga ada pasal 418 KUHP. Pasal ini berisi mengenai pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian sedang ia tahu atau patut dapat menyangka bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada perhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyaknya Rp4.500. Yang terakhir ada pasal 423 KUHP. Pasal ini sendiri berisi mengenai pegawai negeri yang dengan maksud tertentu menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan yang ia miliki untuk memaksa orang lain menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan pada suatu pembayaran, atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, juga dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Lalu apa saja sih contoh-contoh pungli? Selain video di awal, banyak sekali contoh pungli lainnya, seperti pungli dalam pelayanan publik. Lalu bagaimana sih cara memberantas pungli? Mencegah pungutan liar dalam hal birokrasi sebenarnya tidaklah sulit, asalkan aparat memiliki keinginan untuk mengubah serta melayani kepentingan warga negara. Kamu juga dapat melakukan ini dengan membuat sistem zona integritas di setiap unit pelayanan dengan melakukan berbagai hal berikut. Yang pertama, penandatanganan dokumen fakta integritas dengan semua pejabat dan karyawan. Yang kedua, kewajiban setiap karyawan untuk mematuhi laporan resmi dan aktivitas negara serta laporan aktivitas sipil negara. Yang ketiga, kewajiban dalam hal mematuhi laporan keuangan, penerapan disiplin PNS, serta kode etik bagi para pejabat. Jika semua ini dilakukan, masyarakat tidak akan lagi bingung dengan kenaikan atau dengan maraknya pungutan liar di semua bidang pelayanan publik serta masyarakat. Langkah memberantas pungli sendiri diantaranya yaitu: yang pertama, meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, serta memangkas jalur birokrasi, juga melakukan sistem antri, juga memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan secara jujur dan transparan. Yang kedua, dengan mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan. Yang ketiga, mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan. Yang keempat, kontrol dari atasan langsung yang lebih sering. Yang kelima, terdapatnya inspeksi atau sidak secara berkala dari pihak atasan. Pemberantasan pungli sendiri tidak dapat dilakukan sepihak saja. Perlu adanya integrasi antara masyarakat serta pemerintah untuk mencapai hasil yang optimal. Pencegahan pungli juga dapat dimulai dengan kesadaran diri sendiri untuk tidak memberikan atau dengan meminta pungutan yang tidak resmi secara tidak mempunyai landasan hukum. Sekian dari saya. Terima kasih.